Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Artificial Intelligence dalam PMIS dan Data Driven Project Management. Paper ini ditulis oleh Mahmud dan tim pada jurnal IJBAS tahun 2023. Secara umum, paper ini membahas bagaimana Artificial Intelligence atau AI dapat membantu meningkatkan efektivitas manajemen proyek melalui integrasi dengan PMIS, yaitu Project Management Informasi System. Di era digital ini, organisasi menghadapi proyek yang semakin kompleks. Jumlah data terus meningkat, perubahan terjadi sangat cepat, dan pengambilan keputusan harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena itu perusahaan membutuhkan sistem yang tidak hanya mampu menyimpan data, tetapi juga mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi keputusan secara otomatis. Nah, disinilah AI memiliki peran penting. AI membantu organisasi mengambil keputusan proyek secara lebih cepat, lebih akurat, dan berbasis data. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana AI dapat menjadi solusi strategis dalam project manajemen modern. Yang kedua, latar belakang. Pada slide ini dijelaskan mengapa AI menjadi sangat penting dalam manajemen proyek modern. Saat ini proyek-proyek bisnis maupun teknologi berkembang menjadi jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Proyek modern menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, memiliki banyak stakeholder, dan menghadapi perubahan kebutuhan yang sangat cepat. Masalahnya, pendekatan tradisional dalam manajemen proyek seringkali masih dilakukan secara manual. Misalnya, analisis risiko dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi, monitoring proyek dilakukan secara berkala, dan pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama karena harus memeriksa banyak data terlebih dahulu. Akibatnya, proses analisis menjadi lebih lambat dan pengambilan keputusan terlambat, dan risiko kesalahan manusia menjadi lebih tinggi. Hal-hal ini seperti keterlambatan proyek, kemudian pembengkakan biaya, atau salah prediksi kebutuhan sumber daya menjadi lebih sering terjadi. Karena itu, AI mulai digunakan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. AI mampu melakukan otomatisasi tugas rutin, analisis data secara real time, serta prediksi risiko proyek sebelum masalah benar-benar terjadi. Di dalam paper juga disebutkan bahwa volume data global diperkirakan akan meningkat sangat besar pada tahun 2025. Artinya, organisasi tidak mungkin lagi hanya mengandalkan analisis manual. Jadi, insight utama dari slide ini adalah AI sekarang bukan lagi sekadar teknologi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam pengelolaan proyek modern. Tujuan penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang cukup penting dalam dunia project management modern. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi manfaat AI dalam setiap fase manajemen proyek. Jadi penelitian ini ingin melihat bagaimana AI membantu mulai dari tahap perencanaan, penjadwalan, monitoring, sampai evaluasi proyek. Contohnya, pada tahap perencanaan, AI dapat membantu membuat estimasi biaya dan waktu yang lebih akurat berdasarkan data historis proyek sebelumnya. Pada tahap monitoring, AI dapat mendeteksi potensi keterlambatan atau risiko secara otomatis. Untuk tujuan yang kedua adalah memahami peran AI dalam PMIS atau Project Management Informasi System. Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi jenis proyek yang paling membutuhkan AI. Biasanya proyek-proyek dengan skala yang besar, kompleksitas yang tinggi, dan volume data yang sangat banyak akan memperoleh manfaat paling besar dari implementasi AI. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan implementasi AI seperti biaya investasi, kualitas data, kesiapan organisasi, dan regulasi. Di bagian akhir, penulis memberikan rekomendasi strategis agar organisasi dapat mengadopsi AI secara bertahap dan aman.
Untuk yang slide 4, metodologi penelitian. Untuk metode penelitian, paper ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami implementasi AI secara mendalam di dunia nyata, bukan hanya berdasarkan angka statik atau data kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti bisa melihat pengalaman langsung dari organisasi yang sudah menggunakan AI. Penelitian menggunakan 2 jenis data. Yang pertama adalah data primer, yaitu wawancara langsung dengan staf Smart Dubai. Wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana AI benar-benar diterapkan di lapangan. Apa manfaat yang dirasakan organisasi dan tantangan apa saja yang muncul selama implementasi. Kemudian yang kedua adalah data sekunder berupa studi literatur dari Google Scholar, jurnal ilmiah, dan perpustakaan HBMSU. Literatur ini digunakan untuk memperkuat teori-teori dan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian juga menggunakan 2 studi kasus utama, yaitu Smart Dubai dan NYU Smart Building di Abu Dhabi. Kedua studi kasus ini dipilih karena dianggap berhasil menerapkan AI dalam sistem proyek dan layanan publik modern. Menurut saya, metode penelitian ini cukup kuat karena menggabungkan teori akademik dengan implementasi nyata di lapangan, sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih valid. AI tools dan area implementasi. Pada slide ini dijelaskan area-area dalam manajemen proyek yang dapat dibantu oleh AI. Yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan proyek. AI dapat membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan membuat jadwal proyek yang lebih fleksibel berdasarkan kondisi aktual proyek. Jadi ketika ada perubahan situasi, sistem dapat langsung menyesuaikan jadwal secara otomatis. Yang kedua adalah estimasi biaya. Biasanya estimasi biaya hanya berdasarkan pengalaman manusia, sehingga cukup berisiko jika datanya kurang lengkap. Namun AI dapat menggunakan data historis proyek sebelumnya untuk menghasilkan prediksi biaya yang lebih akurat lagi. Yang ketiga adalah manajemen risiko. AI mampu mendeteksi pola-pola risiko lebih awal menggunakan model prediktif. Misalnya, AI dapat memprediksi kemungkinan keterlambatan proyek berdasarkan pola performa tim dan progres pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian AI juga digunakan untuk monitoring proyek secara real time dan memprediksi performa proyek di masa depan yang akan datang. Dengan begitu, manajer proyek bisa mengambil tindakan lebih cepat sebelum masalah menjadi besar. Di dalam paper disebutkan beberapa teknologi AI yang digunakan seperti Artificial Neural Network atau ANN, Fuzzy Logic, KBS, dan Genetic Algorithm. ANN digunakan untuk prediksi dan analisis pola data. Fuzzy Logic membantu pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti. KBS digunakan sebagai sistem pengetahuan berbasis ahli, sedangkan Genetic Algorithm membantu optimal jadwal proyek dan penggunaan sumber daya. Jadi bisa disimpulkan bahwa AI dapat diterapkan hampir di seluruh siklus hidup di sebuah proyek. Slide 6, AI dalam PMIS dan decision making. Slide ini merupakan inti utama dari penelitian karena membahas bagaimana AI mengubah PMIS menjadi sistem yang jauh lebih cerdas. Sebelumnya, PMIS biasanya hanya digunakan untuk menyimpan data proyek, membuat laporan, dan dokumentasi saja. Sistem ini bersifat pasif karena hanya menampilkan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Namun dengan integrasi AI, PMIS sekarang berkembang menjadi Decision Support System atau DSS. Artinya sistem tidak akan menyimpan data, tetapi juga mampu menganalisis data, memberikan prediksi, mendeteksi risiko, bahkan memberikan rekomendasi atau keputusan secara otomatis. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data proyek seperti jadwal, biaya, performa tim, dan progres pekerjaannya. Setelah itu, data dianalisis menggunakan algoritma AI untuk menemukan pola tertentu. Dari hasil analisis tersebut, sistem menghasilkan rekomendasi keputusan yang dapat membantu manajer proyek. Contohnya,
AI dapat memprediksi kemungkinan keterlambatan proyek berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. AI juga dapat memberikan warning ketika anggaran proyek mulai menyimpang dari target awal. Menurut saya, ini menjadi salah satu perubahan besar dalam dunia project management karena keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi manusia, tetapi juga berdasarkan analisis data yang lebih objektif dan akurat. Slide 7, studi kasus UAE. Pada slide ini dijelaskan 2 studi kasus implementasi AI di Uni Emirat Arab yang menunjukkan bagaimana AI yang sudah digunakan secara nyata dalam skala yang besar. Studi kasus yang pertama adalah Smart Dubai. Dubai bekerja sama dengan berbagai institusi teknologi seperti IBM untuk membangun layanan publik berbasis AI. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi layanan pemerintah dan mendukung visi Dubai sebagai smart city. Salah satu inovasi pentingnya adalah mesin AI bernama Saat yang membantu proses layanan bisnis dan administrasi publik. Sistem ini mampu memberikan solusi dan rekomendasi secara otomatis sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Dubai juga membangun AI Lab untuk mempercepat pengembangan teknologi AI di berbagai instansi pemerintah. Dengan adanya AI Lab, pemerintah dapat mengembangkan inovasi digital secara lebih terintegrasi. Kemudian studi khusus yang kedua adalah NYU Smart Building di Abu Dhabi. Pada proyek ini AI digunakan dalam intelligent building system seperti smart lift control, monitoring keamanan otomatis, dan optimasi penggunaan energi. Hasil implementasi AI pada gedung tersebut adalah peningkatan efisiensi operasional, pengurangan penggunaan energi, dan peningkatan kenyamanan pengguna gedung. Dari 2 studi kasus terlihat bahwa AI bukan lagi sekedar konsep teori, tetapi sudah diterapkan secara nyata dalam pengelolaan kota dan bangunan yang pintar. Yang ke-8, tantangan implementasi AI. Meskipun AI memiliki banyak manfaat implementasinya juga memiliki tantangan besar yang perlu diperhatikan organisasi. Untuk tantangan yang pertama adalah kualitas data. Dalam AI adalah istilah gearbage in, gearbage out, yang berarti jika data yang dimasukkan salah atau tidak lengkap, maka hasil analisis AI juga akan salah. Karena kualitas data menjadi faktor yang sangat penting. Tantangan kedua adalah rendahnya kematangan project management dalam organisasi. Jika proses bisnis dan tata kelola proyek belum berjalan dengan baik, maka AI juga tidak akan bekerja secara optimal. Kemudian ada tantangan biaya dan regulasi. Implementasi AI membutuhkan investasi yang cukup besar, mulai dari infrastruktur teknologi, pengembangan sistem, hingga pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, regulasi seringkali belum mampu mengikuti pengembangan teknologi AI yang sangat cepat. Untuk tantangan lainnya adalah risiko ketergantungan berlebihan terhadap AI. Jika organisasi terlalu bergantung pada sistem otomatis tanpa pengawasan manusia, maka risiko kesalahan keputusan juga dapat meningkat. Karena itu, di dalam paper disebutkan bahwa implementasi AI harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan tetap melibatkan pengawasan manusia. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas manajemen proyek modern. AI membantu organisasi melalui otomatisasi pekerjaan, analitik real time, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini membuat proses manajemen proyek menjadi lebih cepat dan lebih efisien dan lebih akurat dibanding pendekatan tradisional. Selain itu, PMIS juga berkembang menjadi sistem yang lebih cerdas karena mampu memberikan rekomendasi dan prediksi secara otomatis. Jadi peran PMIS berubah dari sekedar tempat penyimpanan data menjadi alat pendukung keputusan strategis.
Namun keberhasilan implementasi AI tetap sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan organisasi, dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem AI tersebut. Insight yang penting dari penelitian ini adalah AI kemungkinan besar akan menjadi fondasi utama manajemen proyek di masa depan. Oleh karena itu, organisasi perlu memulai mempersiapkan diri dari sekarang agar mampu bersaing di era transformasi digital. Untuk rekomendasinya, sebagai penutup, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis bagi organisasi yang ingin mengadopsi AI dalam proyek manajemen. Pertama, organisasi perlu membangun fondasi proyek manajemen yang kuat sebelum mengimplementasikan AI. Teknologi yang canggih tidak akan efektif jika proses bisnis dasar masih belum tertata dengan baik. Kedua, implementasi AI sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari proyek kecil yang memberikan dampak cepat atau quick wins. Pendekatan ini membantu organisasi memahami manfaat AI tanpa risiko yang terlalu besar. Yang ketiga, kualitas data harus ditingkatkan melalui standarisasi data, cleansing data, dan monitoring sistem secara berkala. Data yang berkualitas tinggi akan menghasilkan analisis AI yang lebih akurat. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membuat regulasi, membangun infrastruktur data, dan mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Selain itu, sistem AI perlu terus diaudit dan dievaluasi untuk memastikan performa tetap akurat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebagai penutup, saya ingin mengutip closing statement dari paper ini, yaitu AI akan terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas proyek global. Artinya, organisasi perlu mulai beradaptasi dari sekarang agar tidak tertinggal di era transformasi digital. Sekian presentasi dari saya, Anissa Dina Fitria. Terima kasih.